Sebagian anak tewas saat truk pengangkut logistik tabrak warung BBM eceran. Bocah tenggelam di Sungai Komering ditemukan tewas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Selasa, 2 Februari 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Truk pengangkut logistik perusahaan tambang Supreme Energy mengalami kecelakaan di Kabupaten Lahat. Mobil langsung terbakar karena menimpa warung penjual BBM eceran. Dalam kejadian ini, istri dan balita sopir truk meninggal dunia, sementara 7 rumah warga ikut terbakar. Kecelakaan lalu lintas dialami sebuah truk pengangkut daging logistik perusahaan tambang Supreme Energy. Truk yang datang dari arah Palembang hilang kendali di Desa Air Dingin Baru, Kabupaten Lahat menabrak warung penjual BBM eceran. Api langsung melahap badan truk dan menghanguskan 7 rumah warga dan menghanguskan 10 sepeda motor. 2 penumpang truk yakni istri dan anak balita sang sopir meninggal di lokasi kejadian. Truk dengan nopol B9568TCJ berpenumpang 4 orang termasuk sopir yakni istri dan 2 anaknya. Namun istri dan anak sang sopir naas tak bisa diselamatkan. Sementara 1 anak lainnya mengalami luka bakar. Dugaan sementara, truk menghindari hewan yang melintas usai menggosongkan muatan berupa daging. Polisi langsung mengevakuasi kendaraan naas dari lokasi kejadian. Menghindari ada binatang berupa kucing hitam melintas. Saat menghindar dari kucing itu, sang sopir kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak 1 buah rumah. Setelah itu menimbulkan kebakaran. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 27 jiwa dari 9 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Lahat. Dari Lahat, Balaputra iNews melaporkan. Setelah dikabarkan tenggelam di Sungai Ogan, Kota Kayu Agung, Kabupaten Oki, seorang bocah usia 10 tahun ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tangis haru keluarga korban mewarnai suasana duka saat sang bocah dievakuasi ke rumah duka. Isak tangis mewarnai suasana rumah duka bocah 10 tahun Adi Putra Ijaya yang terseret arus Sungai Komering di Kelurahan Kutaraya, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Minggu sore. Korban hilang dan diduga tenggelam di Sungai Komering saat mandi bersama 2 temannya pada Sabtu sore. Kedua temannya selamat, sementara Adi Putra Jaya hilang diduga terseret arus sungai. Pencarian pun langsung dilakukan warga bersama tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintahan setempat. Pencarian sempat dihentikan karena faktor alam dan waktu yang sudah larut malam dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Korban akhirnya ditemukan di sedotan pasir yang tidak jauh dari tempat awal korban tenggelam, hanya berkisar 1 kilometer. Korban langsung dievakuasi ke rumah duka karena keluarga korban tidak bersedia untuk diotopsi. Lebih kurang pada pukul 14.05 atau pukul 2.05, korban ditemukan di tepian sungai tidak jauh dari titik tenggelam, yaitu di Kelurahan Kutaraya. Warga di bantaran sungai diminta untuk berhati-hati serta menjaga anaknya, terutama saat arus sungai deras seperti saat ini untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, 5 mahasiswa divonis Pengadilan Negeri Palembang 10 bulan hukuman percobaan. Kelima mahasiswa ini diamankan karena diduga terlibat aksi perusakan mobil saat demo Omnibus Law 8 Oktober 2020 lalu.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis 10 bulan percobaan kepada 5 mahasiswa peserta unjuk rasa Omnibus Law 8 Oktober 2020 lalu. Dalam sidang vonis yang berlangsung virtual, Hakim Ketua Sahlan Effendi menyatakan kelima terdakwa terbukti melanggar pasal 170 KUHP ayat 1 karena merusak mobil milik Polda Sumsel. Namun Hakim menilai para terdakwa tidak perlu menjalani masa tahanan. Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum segera mengeluarkan kelima terdakwa dari rumah tahanan. Kelima terdakwa tidak perlu menjalankan masa hukuman 10 bulan penjara. Jika para terdakwa melakukan tindakan pidana apapun selama 1 tahun 6 bulan setelah ingkrah, mereka langsung menjalani pidana 10 bulan penjara. Vonis ini bertolak belakang dengan tuntutan JPU Kejati Sumsel yang menuntut kelima terdakwa divonis 2 tahun penjara. Majelis Hakim menyebut tuntutan JPU tersebut memberatkan para terdakwa dan tidak tergolong sebagai hukuman pelajaran. Selain itu, kelimanya tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi peringan vonis. Menyatakan menghukum para terdakwa ini selama 10 bulan penjara, akan tetapi hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dengan catatan selama 1 tahun 6 bulan mereka tidak melakukan tindak pidana berdasarkan hukum tetap. Artinya ini hukuman percobaan. Memang sangat jauh dari tuntutan jaksa kemarin kan 2 tahun. Nah, tapi ini kan hukumannya percobaan, makanya tadi terdakwa menjadi. Mudah-mudahan dengan pelajaran 119 hari ini mengubah sikap mereka, perilaku, sehingga lebih baik dari yang kemarin, bahwa tidak semua kegiatan harus diikuti. Gelombang penolakan Undang-Undang Ciptaker di Kota Palembang berlangsung selama 7 hingga 9 Oktober 2020 di kawasan Simpang 5 DPRD Sumsel. Polisi mengamankan 500 orang lebih pendemo, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka usai kericuhan pada 8 Oktober. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku pengancaman diwarnai baku tembak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang melakukan penangkapan pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata api rakitan di sebuah kos-kosan. Penangkapan berlangsung baku tembak antara petugas dan pelaku. Inilah detik-detik penangkapan pelaku Doni, warga Provinsi Riau, oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Penangkapan yang berlangsung dramatis ini diwarnai baku tembak antara pelaku dan petugas kepolisian. Pelaku melepaskan tembakan ke arah petugas sebanyak 5 kali, sehingga membuat petugas harus waspada. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini berhamburan keluar rumah karena panik mendengarkan suara letusan senjata api. Penangkapan yang berlangsung selama 3 jam ini akhirnya membuahkan hasil setelah peluru pelaku habis dan petugas pun langsung melumpuhkan pelaku. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api dan 4 selongsong peluru yang telah ditembakkan pelaku. Kapolres Sabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawia Rasatya Putra, pelaku telah meresahkan warga Jalan Puncak Sekuning, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku sering masuk ke dalam kontrakan warga sekitar dengan membawa senjata api. Mempunyai senjata api. Kemudian di lantai 2 tersebut masih ada 2 penghuni kos lainnya. Kita belum tahu apakah motif dari tersangka tersebut, tapi dari petugas kepolisian memperkenalkan diri di tangga bawah bahwa kami dari Polsek IB1 Polrestabes Palembang, tiba-tiba tersangka melepaskan 2 tembakan. Nah, setelah Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat 1951 Junto Pasal 335 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Seorang residivis membacok kasir toko pakaian di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 35 Ilir Palembang, terekam CCTV dan viral di media sosial. Tersangka berbelanja di minimarket dengan uang pembayaran kurang.
Rekaman CCTV milik toko pakaian di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Palembang ini memperlihatkan seorang pengunjung membeli pakaian membacok kasir minimarket. Aksi pelaku ini sempat viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV, unit Ranmor Polrestabes Palembang langsung mengamankan pelaku di kediamannya di Kecamatan Gandus. Pelaku diamankan petugas bersama barang bukti pedang yang digunakan pelaku untuk membacok kasir dan beberapa helai pakaian yang hendak dibelinya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis sudah sering keluar masuk penjara. Di hadapan petugas Polsek Ilir Barat 2 Palembang, pelaku Jailani mengaku hilaf karena dalam keadaan mabuk mengancam kasir toko pakaian. Jadi setelah itu baju langsung kau bawa balik? Kasir toko pakaian Kartika menyatakan pelaku mengancam dan membacoknya lantaran tak memberikan pakaian yang hendak dibelinya karena uang pelaku kurang. Dia cuma bayar 50.000 itu kan, nggak saya kasih karena masih kurang uangnya. Setelah itu dia langsung nodongin pisau itu. Pisau atau pedang? Pedang ya. Parang itu minta belanjaannya, jadi saya kasih karena saya takut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Pusat menggagalkan peredaran narkoba yang diduga jaringan internasional yang dikendalikan seorang napi di LP Merah Mata Banyuasin. Sebanyak 171 kg sabu dan puluhan ribuan butir ekstasi termasuk kapsul narkoba jenis baru turut disita. Badan Narkotika Nasional Pusat mengungkap peredaran gelap narkoba dengan jumlah barang bukti cukup besar, yakni ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekstasi jaringan internasional yang dikendalikan seorang napi di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Banyuasin. Dalam video amatir terlihat petugas BNN Sumsel memperlihatkan sejumlah barang bukti narkoba yang cukup banyak, mulai dari ratusan kilogram sabu-sabu dan puluhan ribu butir ekstasi di sebuah kapal yang berada di lokasi Jalur 9, Kabupaten Banyuasin. Dari penangkapan terhadap 2 orang pelaku, petugas menyita 171 kg sabu, puluhan ribu butir ekstasi, termasuk narkoba jenis baru dalam sebuah kapsul. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menyatakan upaya penyelundupan sabu dan ekstasi ini dikendalikan napi narkoba Lapas Merah Mata Banyuasin Daeng Sadir. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti narkoba dan para pelaku termasuk napi langsung diterbangkan ke Jakarta. BNN Pusat masih memeriksa para tersangka untuk mengungkap jaringan narkoba internasional yang melibatkan napi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita pembobol konter HP terekam CCTV. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pelaku pembobolan konter handphone di Palembang diringkus Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan. Dari rekaman CCTV, polisi mengantongi identitas pelaku dari ciri tato yang ada di lengan kirinya. Dari hasil rekaman kamera CCTV terlihat pelaku seorang diri masuk ke dalam konter untuk melakukan pencurian. Pelaku yang mengenakan topi dan masker mengambil beberapa barang seperti handphone, uang, rokok, serta kartu perdana dan voucher. Pelaku dengan leluasa menggasak barang yang ada di dalam konter dan beraksi di malam hari saat konter sudah tutup. Dari hasil rekaman kamera CCTV juga terlihat ciri tato yang ada di lengan pelaku. Berbekal rekaman kamera CCTV serta ciri tato di tangannya, polisi dapat mengidentifikasi identitas pelaku. Polisi sempat melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan mencari barang bukti hasil kejahatan, termasuk pakaian pelaku yang dipakai saat beraksi. Pelaku bernama Hendra Suwandi alias Ujang diringkus Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan yang kesehariannya sebagai sopir angkot. Pelaku terpaksa ditembak karena melawan petugas. Itu masuk ke toko tuh, Kak? Iya. Setengah satu malam. Sama siapa kita, Kak? Sendirian, Pak. Sendirian. Apa aja yang diambil itu? Toko, HP, paket, duit, Pak. Pada saat kejadian yang bersangkutan membobol konter, kemudian mengambil beberapa paks rokok, ya, kemudian handphone 4, kemudian sepeda dan uang. Polisi mengamankan barang bukti sebilah golok serta handphone milik korban. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Mengaku sebagai anggota TNI, pria bernama Septiawan Wijaya, TNI Gadungan berpangkat perwira Letnan 2 akhirnya diringkus anggota TNI Gabungan Kodam 2 Sriwijaya Palembang di sebuah penginapan kosan. TNI Gadungan yang telah memperdaya uang para wanita cantik ini langsung digelandang ke kantor polisi. Dengan menggunakan seragam atribut lengkap TNI berpangkat Letnan 2,
Septiawan Wijaya digelandang tim gabungan Babinsa 06 Koramil dan TNI Kodam 2 Sriwijaya Palembang lantaran telah mengaku sebagai prajurit TNI Gadungan ke kantor Polrestabes Palembang Jumat sore. Tersangka diamankan bersama barang bukti seragam TNI lengkap dan alat pendukung lainnya. Pelaku menyamar sebagai perwira anggota TNI untuk memperdaya para wanita cantik di kota Palembang. Dari hasil pemeriksaan petugas diketahui pelaku TNI Gadungan ini sudah seringkali menipu wanita. Pelaku juga merupakan residivis yang pernah dipenjara terkait kasus yang sama, yakni mengaku sebagai perwira polisi berpangkat Ibda. Pelaku Septiawan yang baru 3 bulan bebas ditangkap polisi setelah memperdaya seorang korbannya wanita cantik berinisial ET lewat media sosial. Korban berhasil ditipu pelaku hingga uang jutaan miliknya raib. Mulai dari kayak trafficking online, terus pam-pam, kayak ngepam gitu dan lain sebagainya. Jual jasa ya? Iya. Sasarannya tuh pada perempuan dia kan? Enggak, yang terpenting kayak perusahaan. Bapaknya emas saya digadiin yang cincin setengah sama Total kerugian berapa? jadi 9 juta. Dan Intel Kodam 2 Sriwijaya Letda Infanteri Haryanto menyatakan pelaku mengaku kepada korban sebagai anggota TNI berpangkat Letda. Hasil pemeriksaan pelaku merupakan kelompok atau sindikat yang terorganisir. Semua peralatan dan kelengkapan pelaku telah disiapkan oleh kelompoknya. Dalam 1 bulan pelaku menerima gaji dari sindikatnya sebanyak 6 juta rupiah. Penipuan melakukan pakai seragam TNI. Pada saat ini kami menyerahkan kepada pihak Polrestabes untuk ditindak lanjutkan hukum selanjutnya. Pelaku diamankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut karena diduga ada pelaku lain dan korban lainnya. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Truk tabrak warung minyak, 2 orang tewas, 7 rumah ludes. Pemerintah Kota Palembang bongkar paksa bangunan pemicu banjir. Asyiknya panen duku secara beramai-ramai bersama keluarga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya.
Sebuah truk kecil pengangkut logistik sebuah perusahaan tambang Supreme Energy mengalami kecelakaan tunggal di Desa Air Dingin Baru, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Mobil naas langsung terbakar karena menimpa warung minyak eceran. Akibatnya 2 korban yang merupakan istri dan balita sang sopir meninggal dunia, serta 7 rumah terbakar. Api berkobar dahsyat sesaat setelah sebuah truk pengangkut daging logistik sebuah perusahaan tambang Supreme Energy hilang kendali dan menabrak warung minyak eceran di Desa Air Dingin Baru, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Api langsung melahap badan truk dan juga menghanguskan 7 rumah warga. Naasnya lagi, 2 penumpang truk yakni istri dan anak balita sang sopir meninggal dunia di lokasi kejadian. Truk dengan nomor polisi B9568TCJ berpenumpang 4 orang termasuk sopir yakni istri dan 2 anaknya melaju dari arah Palembang. Sang sopir dan seorang anaknya lagi berhasil selamat. Dugaan sementara mobil menghindari hewan yang melintas. Ludesnya rumah mengakibatkan 27 jiwa dari 9 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Informasi dari masyarakat menghindari ada binatang berupa kucing hitam melintas. Dan saat menghindar dari kucing itu, sang sopir kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak satu buah rumah. Setelah itu menimbulkan kebakaran. Usai api berhasil dipadamkan, polisi mengevakuasi kendaraan naas dari lokasi kejadian. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Seorang kakek di 4 Lawang tewas tertabrak kereta api saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan yang tak ada palang perlintasan. Korban meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi yang mengenaskan. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sesaat setelah kereta api Serelo jurusan Lubuk Linggau Palembang menabrak seorang pria pengendara sepeda motor di kawasan Sungai Brau, Kecamatan Tebing Tinggi, 4 Lawang. Tampak korban sudah tak bernyawa lagi dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Korban atas nama Ujang Ilham, 70 tahun, warga kawasan Sungai Brau, mengendarai sepeda motor bermaksud hendak pulang ke rumah selepas berkunjung ke tempat kerabatnya. Naas saat tiba di perlintasan kereta api yang tak ada palang perlintasannya, korban tak menyadari kedatangan kereta api Serelo jurusan Lubuk Linggau Kertapati yang melaju cepat. Tabrakan pun tak terhindarkan lagi, akibatnya korban terpental sejauh 5 meter, tewas di lokasi dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Sepeda motor milik korban hancur nyaris tak terbentuk lagi. Kecelakaan yang terjadi pada siang hari ini sempat mengejutkan warga sekitar karena bunyi suara dentuman tabrakan terdengar sangat kuat. Jadi kedengaran suara beduk, nggak apa, nggak tahu kereta itu berhenti. Nah, dengaran itu dari keluarga sini ada yang nangis. Allah Akbar, kenapa? Nggak tahu, dia berlari sana. Nah, aku nanya semua yang begawe dari kereta api itu. Begitu kereta berhenti itu apa nunggu kamu begawe? Enggak, Pak, ada kejadian. Motor itu masuk. Kalau luka parah di mana lukanya? Enggak di muka, pokoknya dia hancur lah. Oh, pala ya? Iya. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis histeris mewarnai suasana rumah duka saat bocah umur 10 tahun korban tenggelam terseret Sungai Komering Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, dibawa ke rumah duka. Korban tenggelam Sabtu sore saat mandi bersama teman-temannya. Isak tangis dan jeritan histeris mewarnai suasana rumah duka saat bocah 10 tahun Adi Putrajaya dibawa ke rumah duka. Korban terseret arus Sungai Komering di Kelurahan Kutaraya, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sabtu sore. Saat itu korban mandi bersama 2 orang temannya. Beruntung 2 temannya selamat.
Naas bagi korban, ia hilang tenggelam terseret arus sungai. Pencarian pun langsung dilakukan warga bersama tim gabungan TANG diturunkan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan juga pemerintah setempat. Pencarian sempat dihentikan karena faktor alam dan waktu yang sudah larut malam dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Berkat kerja keras tim, pencarian membuahkan hasil. Korban ditemukan warga di dekat tambang pasir tidak jauh dari tempat awal korban tenggelam atau berjarak 1 km. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka karena keluarga korban tidak bersedia untuk diotopsi. Alhamdulillah, berkat terintegrasi berbagai pihak melakukan upaya penyelamatan dan pencarian ini, lebih kurang pada pukul 14.05 atau pukul 2.05, korban ditemukan di tepian sungai tidak jauh dari titik tenggelam, yaitu di Kelurahan Kota Raya. Masyarakat di bantaran sungai diminta untuk berhati-hati serta menjaga anaknya, terutama di saat arus sungai deras seperti saat ini. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemkot bongkar paksa bangunan pemicu banjir. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang turut langsung bersama masyarakat untuk melakukan gotong royong membongkar bangunan di atas saluran pemicu banjir. Tindakan ini menindaklanjuti musrenbang terkait saluran drains di Jalan Kapten Abdullah yang mengalami penyumbatan akibat sampah dan bangunan liar. Dari musrenbang beberapa waktu lalu diketahui saluran drains di sepanjang Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, mengalami penyumbatan akibat banyaknya tumpukan sampah serta beberapa bangunan yang berdiri di atasnya.
Untuk itu, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, melakukan monitoring sekaligus melaksanakan gotong royong yang melibatkan masyarakat sekitar, petugas dari Dinas Kebersihan Kota Palembang, Satpol PP, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan mengingat tingginya curah hujan yang melanda Kota Palembang sejak beberapa pekan terakhir. Sampah-sampah pun diangkut sekaligus dilakukan pengerukan sedimentasi yang mengakibatkan penyempitan saluran drains. Bangunan liar yang berdiri kokoh di atas saluran drains juga langsung dibongkar. Bahwa bangunan-bangunan liar yang betul-betul menyumbat atau juga menghalangi saluran air itu akan kita tindak tegas untuk kita musyawarahkan bersama masyarakat, tokoh masyarakat, bahwa bangunan liar ini tidak bisa kita maklumi keberadaannya, harus betul-betul bisa dalam arti mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi kami mohon kerjasama dari tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dari pihak kepolisian. Kami mohon kerjasamanya untuk memahami bahwa jika ada bangunan-bangunan liar yang sifatnya mengganggu aliran air, tentu ini harus dalam arti kita bisa selesaikan sama-sama. Gotong royong kita ini awalnya hasilnya pada saat kita musrenbang kemarin di Kelurahan Laju Ulu, masyarakat banyak mengeluhkan sehubungan dengan drainase yang tersumbat. Jadi hari ini kita melaksanakan gotong royong, alhamdulillah dihadiri oleh Ibu Wakil Wali Kota dan seluruh OPD yang terkait. Alhamdulillah kita menyisir drainase yang tersumbat. Pemerintah Kota Palembang menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan wilayah masing-masing. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demi mempererat jalinan silaturahmi antara Polri dan ulama, Kapolda Sumsel beserta Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Kaf di kawasan 10 Ilir, Palembang. Kapolda Sumsel ingin menjalin silaturahmi erat dengan tokoh agama. Didampingi pejabat Polda Sumsel, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri mendatangi rumah salah satu ulama Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Kaf di Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Kapolda dan jajarannya ingin mempererat jalinan silaturahmi antara Polri dan ulama. Dalam kunjungan ini, Kapolda Sumsel tetap mematuhi standar protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan saat berkunjung ke kediaman ulama tersebut. Irjen Pol Eko Indraheri, putra kelahiran Palembang ini mengatakan kedekatan ulama dan Polri sudah lama terjalin erat. Sama seperti yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal dekat dengan para ulama. Tak hanya Kapolri, Kapolda Sumsel ini juga dikenal kedekatannya dengan ulama serta sifat sosialnya. Insya Allah terima kasih atas kunjungan dari Bapak Kapolda dan Bapak Kapolresta. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib, sama nama lengkap Habib? Saya Habib Usman bin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Yang pimpinan pengasuh dari Majelis Taklim dari Mustafa dan juga ketua umum dari Ligi Bedulur Galo. Insyaallah semuanya berjalan baik dan kondusif. Amin insyaallah. Amin. Dalam kunjungan tersebut, Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Kaf mengajak Kapolda Sumsel untuk melakukan doa bersama agar wabah virus COVID-19 segera berakhir. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Direksi PT Sriwijaya Optimis Mandiri penanggung jawab Sriwijaya FC resmi mengumumkan Muhammad Fadli untuk menduduki posisi manajer klub Laskar Wongkito kompetisi Liga 2021. Muhammad Fadli yang merupakan wakil wali kota Pagar Alam merupakan sosok milenial yang diharapkan mampu membuat SFC tidak bubar seperti beberapa klub lainnya. Sriwijaya FC terus berupaya bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan ketidakjelasan waktu kompetisi Liga hingga saat ini.
Manajemen Sriwijaya FC menunjuk manajer baru untuk memberikan solusi agar Sriwijaya FC tetap eksis di bumi Sriwijaya. Wakil Direktur PT SOM Henry Zainuddin mengatakan, ini merupakan keputusan internal PT SOM memilih Fadli karena pihaknya sudah mendalami jejak rekam bersama manajemen dan bahkan sudah konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Fadli sosok manajer yang cocok karena kiprahnya juga sudah pernah jadi manajer U16 SFC, Ketua KONI Pagar Alam dan masuk kriteria yang suka olahraga terutama sepak bola. Secara resmi, Fadli ditetapkan menjadi manajer SFC yang baru. Ia berjanji dan optimis bisa mengembalikan klub Laskar Wongkito naik kasta ke Liga 1 Indonesia. Tadi sudah dijelaskan kan dari berbagai sisi, yang jelas dia hobi olahraga dan dia jelas sudah ngerti tentang sepak bola lah, setidaknya di level di kabupaten kota sudah ini, dan tentu beliau yang paling penting kita hargai dia punya semangat untuk mengurusi Sriwijaya FC. Nih kita kan nunggu regulasi tadi kata Pak Henry Zainuddin, regulasi kepastian daripada bergulirnya kompetisi itu baru kita bisa berbicara lebih lanjut. Kalau keinginan tetap keinginan, namun kan kita harus mendekatan terlebih dahulu dengan pemain-pemain bintang ini kan. Sebagai bentuk keseriusan dalam menatap penyelenggaraan kompetisi, manajemen SFC juga telah mempertahankan 18 orang pemainnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Asyiknya panen duku secara beramai-ramai bersama keluarga. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dibangun sejak tahun 2016, akhirnya Museum Gua Harimau di Desa Padang Bindu Ogan Komering Ulu yang digadang termodern dan terbesar kedua se-Indonesia akhirnya rampung dikerjakan. Bangunan pemerintah pusat ini direncanakan menambah tujuan wisata di tanah air. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Syarijal Syarkomi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Oku Marjito Bahri meninjau langsung Museum Situs Gua Harimau di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Museum yang sudah dibangun semenjak tahun 2016 sudah selesai dikerjakan. Namun sayangnya museum tersebut belum diresmikan lantaran adanya beberapa kendala. Museum yang menyimpan manusia prasejarah berusia 3.000 tahun dan 15.000 tahun dari dua ras, yakni Neombongolit hingga Autoromenalisia tersebut akan menceritakan perjalanan manusia purba hingga cikal bakal manusia modern saat ini. Di dalam museum ini nantinya dipamerkan dengan berbagai macam peninggalan prasejarah termasuk kerangka manusia purba. Museum yang digadang termodern serta terbesar kedua se-Indonesia dikemas dengan penampilan yang akan mudah memberikan pemahaman bagi pengunjung. Saat ini Pemprov tengah mempersiapkan kekurangan isi di dalam museum seperti halnya kelistrikan untuk memfungsikan lighting serta multimedia yang ada di dalam museum tersebut. Tujuan kami datang hari ini adalah pertama ingin melihat bagaimana kesiapan dan juga perkembangan Museum Harimau yang merupakan museum terbesar kedua setelah Sangiran, dan ini merupakan sebuah aset yang sangat berharga dan kekayaan bagi Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena museum ini dibangun berkaitan dengan ditemukannya kerangka manusia prasejarah yang usia 3.000 tahun. Aufa Syarijal Syarkomi mengungkapkan jika bangunan museum megah serta berbagai macam sejarah yang ada di sekitar museum merupakan aset terbesar bagi Pemprov dan Pemkab Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Musim buah telah memiliki rasa manis seperti di Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Panen buah duku dilakukan secara beramai-ramai mengundang sanak saudara serta tetangganya. Asyiknya lagi semua yang datang bisa makan duku gratis tanpa harus membayar. Berikut liputannya untuk Anda. Batang duku yang buahnya sudah matang dipanjat dan digoyang dahan dan rantingnya agar buah duku yang telah matang jatuh ke tanah beralaskan terpal. Warga baik dewasa hingga anak-anak terlihat berebut mendapatkan buah duku yang jatuh. Canda tawa ceria terlihat dari panen buah musiman tahunan ini hingga seakan menjadi tradisi setiap tahunnya. Duku yang dipanen secara beramai-ramai ini tidak dijual, melainkan hanya untuk dikonsumsi bersama serta dibagi kepada warga lainnya. Kebiasaan ini turun-temurun di Desa Purun ini sebagai pengerat tali silaturahmi dan hubungan persaudaraan. Warga yang datang pun mengaku gembira ikut panen duku berkumpul dengan sanak saudara di bawah pohon duku. Ramai kena naik duku, banyak orang yang mangan. Ya, jadi minta tiap tahun jadi budaya? Iya. Tiap tahun sebelum itu? Tiap tahun inilah. Budaya. Tan gage inilah, tan isa itulah. Agar osim duku meda osim meda. Bagi-bagi. Tiap tahun angka gini? Tiap tahun. Budaya ini. Tapi kalau tiap tahun. Kalau dia berbuah dibagi-bagi ke warga. Bagi-bagi. Kumpul ke. Bukan keluarga yang lain. Makan ya, apa nama makan ya? Oke. Sampai ladung. Kayak berkena kuruan medun. Selain panen duku secara bersama-sama dan dibagikan secara gratis, ada juga sebagian warga yang menjual hasil duku mereka ke pasaran. Saat ini duku Desa Purun dijual seharga 15.000 per kilogram dengan kualitas duku manis dan terjamin.
Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Sawatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.